Halo teman-teman, seperti janji saya, di video sebelumnya kita akan membuat CRUD di tabel pos ya teman-teman. Oke, di sini kita akan kita akan ngebikin controller resource ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman masuk, kita akan ngebikin command seperti ini ya untuk resource-nya. Nah, nanti di root-nya akan dipanggil resource-nya. Nah, apa aja handle request untuk resource controller. Di sini ada get, jadi dia get photos, itu menampilkan semua ya. Di sini actionnya index, menampilkan semua data foto. Kemudian untuk get photo create, di situ actionnya nanti functionnya adalah create, dimana untuk otomatis menampilkan form. Kemudian untuk post foto store, di sini store ini gunanya untuk menyimpan, dan get di sini untuk menampilkan detail dari foto tersebut, dan get foto edit untuk menampilkan form edit untuk foto, jadi berdasarkan ID ya, parameter ID ini. Kemudian ada put atau patch untuk foto, itu akan aksi untuk mengupdate. Nanti saat kita klik submit, nanti arahnya ke URL ini. Kemudian ada delete, yaitu menghapus foto tersebut. Oke, kita langsung saja ke codingnya, bagaimana cara implementasinya. Oke, saya masuk ke editor. Jadi di sini saya masih fresh project. Di sini saya bikin migrasinya dulu dan modelnya. Di sini PHP artisan make model. Misalnya saya mau bikin migrasi sama migrasi factory ya, atau kita lihat. Oke, kita lihat di sini ada controller. Nah, yang saya mau bikin bukan controller ini tapi resource ya, teman-teman. Jadi di sini PHP artisan make model post dengan parameter min r resource ya, teman-teman. Kemudian mungkin apa lagi ya? Sudah ya, migrasi aja sama controller ya. Oke, kita enter. Oke, migrasinya sudah dibikin. Sekarang kita masuk ke database-nya, migrasi. Kita biar tambahkan dulu di sini table string title, kemudian string slug, kemudian description. Di sini saya kasih teks. Mungkin untuk form seperti ini sudah cukup lah ya untuk post. Jadi nanti ada title, slug, sama description. Oke. Kemudian itu di sini sudah dibikin model ya, model post ini. Kemudian juga controller. Nah, di sini post controller. Nah, dia sudah ngegenerate indeksnya sama create, store-nya juga untuk post baru. Kemudian ada show untuk menampilkan detail. Kemudian ada edit untuk menampilkan form dari show form untuk edit. Kemudian ada update untuk mengupdate resource ya, mengupdate post. Kemudian untuk menghapus. Oke, kita untuk yang pertama mungkin indeks ya. Jadi saya butuh dummy data ya. Jadi mungkin sini saya akan bikin PHP artisan make
factory, kemudian saya butuh seeder ya, post seeder. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar ya teman-teman, jadi kita biar mengulang, jadi biar teman-teman juga mulai terbiasa dengan cara seperti ini. Oke, di sini definition title. Karena title ini saya bikin slug, jadi di sini saya masukin title. Title misalnya this faker word. Oke, title kemudian slug itu dari str slug title. Setelah kita import dulu, jadi import class, di sini ada nominate, kemudian ada description, di sini this faker paragraph, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke seedernya. Di sini post factory, misalkan saya mau menampilkan 20. Saya bikin dummy, untuk dummy-nya 20. Kemudian database ini kita daftarin this call post seeder class. Oke, sorry. Nah, sudah cukup ya. Jadi post di sini sudah, kemudian di post controller. Nah, untuk di sini saya mau menampilkan semua data ya. Jadi saya panggil post kita import dulu, kemudian kita get. Nah, di sini saya mau return view post index, kemudian saya mau kirim atau pakai compact aja ya, compact post seperti itu. Nah, post index kita bikin view-nya dulu ya. Jadi teman-teman masuk ke folder resource di view sini. Nah, untuk di view di sini saya bikin folder post, kemudian saya bikin satu file index.blade.php. Oke, jadi di index ini akan menampilkan tabel ya teman-teman. Jadi tabel menampilkan tabel. Oke. Saya coba saya coba implement dengan ini ya, Bootstrap ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada, saya copy ya. Saya copy aja di sini. Nah, di sini nggak mungkin kan. Jadi kalau misalkan ada create.blade.php, nggak mungkin saya juga di sini harus copy kemudian saya edit dan ini. Jadi saya butuh templating untuk min-nya, base template-nya. Oke, bagaimana caranya? Jadi contoh di sini saya bikin satu folder ya, layout. Kemudian di sini satu file, di sini saya kasih up blade.php. Nah, yang saya copy itu adalah di sini. Yang saya copy adalah di sini untuk ini, kemudian dan ininya juga. Ini title-nya ya. Title-nya misalnya di sini saya panggil
config app name. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan memanggil config dari folder folder config, kemudian dia ngakses file yang namanya app. Kalau kita cek di sini config app. Nah, di dalam app itu kan array, ada namanya name yang kita panggil. Jadi kalau kita cek di sini ada name. Jadi ini yang akan tampil di title ini. Oke. Kemudian mungkin ini saya hapus lah ya. Mungkin ini saya hapus. Ini biarin saja. Tapi di sini saya kasih section ya. Atau saya kasih div dulu. Saya kasih container. Kemudian di sini saya kasih row. Biar center ya. Kemudian di sini saya kasih call sm12. Kemudian baru saya bikin section. Yield, sorry. Yield ini nanti kita akan bahas. Jadi di sini misalnya saya kasih namanya konten ya. Dari konten di sini di yield ini. Ya. Kemudian contoh lain, oke, cukup ini aja deh. Kita kasih. Atau di sini misalkan saya kasih yield title. Seperti itu ya. Jadi nanti title-nya di sini. Ini nanti jadinya sama aja kayak gini ya, teman-teman. Saya kasih kayak gini deh. Contohnya misalnya di sini semua data post. Ya, semua data post, terus nanti di sini Laravel. Oke. Atau Laravel app. Nah, kayak gitu. Nanti jadinya. Ya. Oke, seperti ada hilang di sini. Oke. Update. Nah, di sini tadi kayaknya kehapus sama saya. App name. Oke. Di sini saya kasih konten dan untuk itu saya don't save dulu. Nah, untuk di index ini kita hapus ya. Yang kita panggil adalah ini ya, teman-teman. App ini ya. Jadi kita tinggal panggil aja. Kita pakai extend namanya untuk manggilnya. Kemudian kita masuk ke foldernya layout. Kemudian nama filenya app. Seperti itu. Dan kita bisa mengakses title dan sectionnya. Title ini dan kontennya. Oke, kita pakai apa? Section. Kita pakai section ini untuk titlenya. Section 1 aja kayak gini juga bisa. Nanti di sini value-nya, misalnya semua data postingan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita pakai section and section ya. Di sini kita panggil konten. Ini bukanya dan ini tutupnya ya, teman-teman. Nah, di sini konten. Di sini misalnya saya kasih H1 data postingan. Seperti itu. Nah, untuk post controller ini kita harus panggil ya. Jadi untuk view kita sudah bikin. Sekarang kita bikin rootnya. Ini mungkin saya close. Kita bikin rootnya, kita panggil rootnya. Misalnya ini saya hapus karena kita pakai resource ya, kita panggil aja kayak gini, root resource, namanya ini aksesnya post, kemudian nama controllernya post controller.
class. Seperti itu. Cukup segitu aja. Nah, kita bisa akses. Caranya bagaimana? Caranya begini. Kita masuk, oh ya, saya belum buka Brave. Di sini simple block.test. Nah, karena kosong ya, jadi kita URL-nya post. Base, oh ya, sorry. Karena saya belum melakukan migrasi ya. Di sini PHP artisan migrate sit. Oke, selesai. Kemudian kita reload. Nah, dia masuk ya ke data postingan ya. Kita cek apakah ada error. Oh, tidak ada ya. Bersih ya untuk konsolnya. Oke, sekarang kita bikin tabelnya. Kita copy dari sini aja ya. Kita coba cari table. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa copy aja ini. Kita masuk ke post index ini ya. Kita bisa paste di sini. Kita format dulu biar rapi ya. Oke. Untuk TH-nya saya kasih 1 aja. Untuk TR-nya mungkin saya hapus. Kan nanti kita isi datanya. Jadi untuk kolomnya itu misalnya di sini saya kasih ID. Kemudian di sini ada title, kemudian ada mungkin description. Nah, di sini kan tadi kita sudah melakukan passing data ya. Jadi passing postnya ini. Nah, sekarang kita lakukan passing di sini. Kita bikin misalnya kita pakai for else aja ya. For else. Jadi nanti kalau empty dia di sini, tapi kalau ada datanya dia akan tampilkan di sini. Jadi sama kayak if else gitu. Cuman di sini dia for each. Oke, di sini kita isi post. Kemudian di sini misalnya post. Dan di sini kita kasih tag tr. Kita td di sini. Kita print post ID. Kemudian di sini title, kemudian di sini description. Nah, kalau misalnya kosong itu dia kita call spam. Misalnya di sini 3 ya. Berarti data masih kosong. Oke, seperti itu. Nah, karena datanya tadi sudah kita isi, jadi munculnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, sudah isi panjang ya. Nah, oke. Sekarang mungkin saya butuh ini deh. Kayak nggak salah ada tabel bordered ya. Nah, ini ada tabel bordered. Butuh border sih. Jadi biar enak lihatnya. Ada batasannya. Oke, mungkin cukup ya. Atau tambah 1 kolom untuk action ya. Action. Jadi nanti di sini actionnya ya, teman-teman. Nanti di sini actionnya nanti ada create, ada edit, ada menampilkan detail, kemudian dan hapusnya. Nah, untuk description kan panjang nih, ya kan? Kita kasih limit ya. Kita panggil str, kita panggil kayak gini, str. Misalnya word ya. Kita pakai word aja. Word. Ini kita masukin dalam sini.
atau kita lihat helpernya di sini ya. Teman-teman bisa lihat helpernya itu di bagian sini ya. Di deeper yaitu helper. Di sini ada helper. Nah, untuk helper str ya, str di sini misalkan saya pakai str word. Oke, word. Jadi nanti misalnya dia panjang seperti ini, dia butuh 3 word aja. Dia nanti munculnya kayak gini. 3 kata aja. Oke. Berarti tambah s di sini, word. Kemudian yang kita mau itu 5 aja. Kemudian saya pakai titik. Seperti ini. Mungkin ada nggak usah pakai spasi ya. Cukup kayak gini kita lihat. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Jadi lebih rapi. Oke, selanjutnya kita bikin create-nya, tombol create. Tombol create-nya mungkin saya taruh di sini aja ya. Button btn info. Di sini jangan pakai button, kita pakai a. Href. Kemudian di sini kita kasih buat postingan baru. Oke. Terus di sini kita panggil root. Rootnya kan tadi sudah di define untuk name-nya. Kalau kita lihat tadi itu di sini ya, teman-teman. Controller. Kemudian di partial resource. Nah, di sini nih. Ini kita mau ke root yang bukan yang ini, bukan, sorry. Mau ke get yang foto create ini. Kita bisa naming karena kita pakai post, jadi kita kasihin namanya post create. Seperti itu. Nah, nanti dia akan arahkan ke sini ya, post create ini. Oke, di post create ini kita copy aja ininya. Kita copy atasnya, kita paste di sini, kita tambahin di sini end section. Kemudian di sini titelnya buat postingan baru. Seperti itu. Kemudian di sini kita kasih H1. Copy aja ininya. Paste. Kita coba munculin. Jadi di create ini kita return view post create. Oke, coba kita create. Dia langsung mengarahkan ke buat postingan baru. Oke, sekarang kita bikin postingan baru. Kita bikin formnya. Kita ke tabel, ke form. Kita cari form di sini. Ada form, misalnya contohnya kayak gini, boleh lah ya. Button kayaknya sama aja sama ini, form label sama form control. Oke. Sama ini nanti pesannya ini kan. Kalau misalnya error form control, form text. Oke. Kita bikin sendiri aja. Oke, di sini misalkan ada form. Kemudian teman-teman jangan lupa CSRF ya. CSRF. Kemudian di sini kita ada div MB3 tadi ya. Kemudian sini ada label,
form label. Misalkan di sini kita kasih title, kemudian ada input form control, ya text, kemudian name-nya title, kemudian di sini value-nya kita kasih old title. Gitu. Nah, untuk errornya di sini kita munculin, misalkan error ya, error validasinya nanti. Di sini error, name-nya adalah title. Kemudian di sini contohnya kayak tadi tuh di form text, ada validasi kalau nggak salah itu. Validasi untuk dangernya kayak nggak ada deh, nanti dia otomatis deh itu. Oke lah ya, kita coba form text ini aja. Nah, di sini div class form text, di sini kita tampilkan message-nya. Nah, kita sama ini kita copy aja, kemudian di sini description. Ini nggak pakai ya, kita pakai text ya, text area, name-nya description, ID-nya hapus saja, kemudian call-nya kita butuh row aja, nggak butuh call, row-nya 10. Kemudian di sini class form control, kemudian di sini kita kasih old title. Oke, sepertinya cukup. Oh ya, lupa di sini description, kita copy description. Kemudian di sini dia butuh MB3 button submit kelas btn misalkan sukses ya, simpan data. Oke. Mungkin oke, cukup lah ya kayak gini di title dan description. Oke, sekarang kita masuk. Jadi nanti di sini formnya diarahkan ke sini ya. Kita cek di controller. Ini post untuk create ya, store. Jadi nanti kita masukin post store ya. Kita masukin di sini rootnya. Kita panggil post store. Kemudian di sini metodenya post. Oke, sepertinya cukup. Nah, kita perlu validasi ya. Jadi saya bikin form request di sini. Kita clearkan dulu. PHP artisan make a request post create request. Tuh, saya masukin dalam folder post ya. Post create request. Oke. Di sini kita bisa panggil post create request. Ya, sudah ada. Nah, kita ke request, ini kasih true. Kemudian ini ada title. Kita validasi required, terus diisi. Kemudian ada description. Kemudian di sini juga required. Mungkin cukup ya, segitu aja. Nah, nanti kalau misalnya error saat dia submit, nah munculnya the title field is required. Oke ya. Oke.
Oke, sekarang kita lakukan penyimpanan. Ya. Di sini kita bisa panggil post. Oke, kita kasih post dulu. Post create, bukan created ya, create request validated. Validated. Oke. Kemudian dia return redirect. Dia redirect ke root. Rootnya post show seharusnya. Dia harusnya redirect ke sana. Terus yang dia kirim post. Kemudian kita tambahkan with session ya. Untuk sessionnya misalnya success data berhasil ditambahkan, data postingan berhasil ditambahkan. Oke, mungkin cukup lah ya. Nah, ini pasti bakal error. Kalau teman-teman pengen lihat tuh nanti pasti error ya. Misalkan di sini saya pakai dummy data itu di sini apa namanya ini? Fake filler ya, fake filler. Di sini saya klik, jadi nanti dia otomatis terisi. Saya simpan. Nah, di sini dia error. Add title to fillable property to allow mass assignment. Jadi kita tambahin fillable-nya. Oke, kita tambahin fillable di tabel post, di post ini. Kita tambahin dia fill protected fillable. Untuk kita tambahin di sini title dan description. Oke, sekarang sepertinya sudah ya. Jadi kita coba dulu. Apakah masih error? Oke, di sini error ya teman-teman. Field slug-nya itu tidak memiliki default value. Di sini karena kita yang di formnya itu ada title dan description. Jadi errornya di sana ya. Di field slug-nya kita harus isi. Oke. Nah, bagaimana kita memperbaiki masalah ini? Nah, kita buka di dokumentasi, itu ada mutator atau case. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, kita butuh set ya. Di sini get ya. Kita butuh yang set. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke modelnya teman-teman. Jadi di sini model post, kemudian protected function, yang aksi itu kan di title. Jadi kita kasih nama di sini title. Kemudian kita kasih ini stringnya, dia akan nge-return atribut ya. Oke, kemudian di sini kita return atribut make. Di sini kita butuh set ya. Kita fn di sini value dari title ya. Kemudian kita masukin di sini array. Di sini ada title dan slug. Jadi untuk title itu masukin value aslinya, kemudian di slug sini kita pakai str slug ya teman-teman. Ini kalau kita import illuminate slug.
kemudian masukin title, value-nya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba. Kita back dulu, kemudian kita reload, kemudian masukin datanya, kita simpan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia sudah langsung mengarah ke post dengan ID ya, 22. Oke, sekarang berarti dia berhasil menyimpan ya teman-teman. Jadi kita butuh di show ini karena kita ngedirect post show ini kan. Oke, kita coba nge-return di sini view post show dengan yang kita kirim adalah compact post, sorry. Nah, kita bikin show-nya dulu di sini. New file, show blade.php. Oke, mungkin kita copy yang dari index, mungkin kita copy di sini. Yang ininya kita copy, kita paste di sini di detail postingan ya. Kemudian konten di sini ada end section. Kemudian di sini kita kasih H1, kita copy sini aja. Nah, kalau kita cek di browser itu hasilnya kayak gini. Nah, detail postingan. Kemudian sampai di detail postingan sini kita menampilkan datanya. Oke, misalkan saya pakai table aja ya. Table di sini kelas table bordered maybe. Kemudian di sini saya pakai langsung tbody. Kemudian saya kasih tr untuk row pertama, di sini td namanya, di sini title. Kemudian untuk yang TD kedua itu value-nya ya. Di sini title saya kasih width. Mungkin di sini saya kasih width-nya width 50 ya, 50 px ya. Kemudian di sini kita render post title. Ini kita copy, paste di sini slug-nya, kemudian di sini slug, paste, kemudian di sini description, kemudian di sini description. Oke, kita coba lihat di browser. Oke, kurang lebih kayak begini ya teman-teman. Untuk detailnya di sini slug-nya, kemudian sini untuk description-nya. Oke, sekarang kita bikin tombol untuk balik ke halaman sebelumnya, halaman indeks. Di sini kita bikin kelas btn mungkin info ya. Di sini kita render root post index, kembali ke postingan, ke data postingan. Oke, kayak gini kita balik. Nah, di sini ya, berarti berhasil ya. Oke, sekarang kita bikin editnya. Banyak juga ini, kita bikin editnya. Kita implement dulu di sini untuk editnya. Di sini di edit, function edit ya, di return. Di sini kita view post edit. Kemudian kita compact postnya. Oke, berarti kita buat satu file lagi. Di sini edit post, edit blade.php.
Nah, kita copy aja yang di sini. Kita copy dari create ya. Kita copy aja yang punya create. Kita rubah di sini edit postingan. Baru ini kita hapus edit postingan, kemudian untuk rootnya dia ngarah ke update ya, update. Nah, dia tetap post, hanya saja di sini kita tambahkan untuk metodenya teman-teman. Di sini kalau kita tambahin di sini metode yaitu put. Kemudian di sini ada title, di sini alt, value. Nah, di value-nya ini kita isi. Nah, default value itu misalnya di sini post title ya. Kemudian di sini description ya. Description. Di sini post description. Oh ya, mungkin di sini salah ya, di create ini. Oke, sepertinya sudah. Di sini sudah kasih update data. Nah, untuk itu kita butuh tombol edit ya, tombol edit di sini. Di sini ya, kita butuh tombol edit di action. Kita bikin di sini karena dia masih dalam for each ini ya, kita tinggal render aja. Misalkan di sini root post edit dengan ID-nya post ID. Oke, kemudian di sini kita kasih nama edit. Kita render. Nah, di sini edit ya, teman-teman. Jadi kalau kita klik edit ini, parameter post update post missing parameter post. Jadi errornya itu di mana? Oh ya, di sini. Karena dia tidak ada ID-nya di sini. Kita harus masukin ID-nya dulu ya. Sorry, di sini berarti kita masukin post ID. Seperti itu ya. Kita render. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, kita butuh untuk back-nya ya, button back lah. Di sini A, submit, btn, danger, batalkan, tidak submit. Tapi di sini href, kita render root, kita back, berarti masuk ke post index. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau back lagi, terus misalnya kita mau edit lagi, kayak gini, edit postingan. Oke, semisal saya edit ya, jadi kita butuh validasi ya. Kita butuh validasi di update. Kita bikin comment, kita bikin update-nya dulu. Jadi sini create sudah update request-nya. Oke, kita masuk ke sini post update request. Kita masuk ke sini, kita kasih true. Kemudian di sini title required sama juga description juga required. Oke, kayak gitu. Nah, di sini kan sudah ada post parameter postnya. Kita tinggal panggil aja post update. Apa yang diupdate yaitu di request validate tambah d di sini ya. Kemudian kita return. Jadi kita copy aja punya di store ini. Kita copy aja.
paste. Di sini dia nampilkan langsung ke show, kemudian suksesnya data postingan berhasil diperbaharui. Oke. Mungkin cukup simple kayak gini ya. Oke, kita coba. Kita reload, kemudian di sini postingan update. Nah, berhasil ya. Dan slugnya juga otomatis berubah ya. Seperti itu. Kita kembali ke postingan. Di sini juga postingan update berubah. Nah, sekarang kita bikin button show-nya dulu di index ya. Jadi di sini ada detail, kemudian post ID, di sini show. Kemudian kita tambahkan juga delete atau hapus ya. Hapus. Ini destroy. Kalau kita cek di dokumentasi di Eloquent ORM, di controller ya, sorry. Controller di the basic, kita ke resource controller. Nah, di sini untuk delete-nya itu name-nya destroy ya. Destroy. Jadi dia nanti akan mengarah ke sini. Nah, tapi permasalahannya di sini kan dia verb-nya itu adalah delete ya. Jadi bagaimana kita untuk initiate-nya? Oke, kita bikin di sini contohnya bikin form ya. Contoh bikin form di sini. Bikin form, kemudian untuk ini kita rootnya itu ngarah ke sini ya. Yang ngarah ke sini. Di sini method post, kemudian di sini kalau button tipe submit, kemudian di sini CSRF dan metodenya itu delete kayak gitu. Coba kita reload. Nah, kayak gini ya dia jadinya. Kita kasih kelas dulu btn link paling kayak gitu. Saya tidak tahu di sini. Oke. Contohnya kayak gini lah ya. Oke, jadi kita hapus. Yang kita hapus adalah postingan update ini ya. Untuk detail kita coba, oke, sudah. Kemudian kita hapus. Di sini dia hapusnya dia ke post 2. Ya, post 2. Karena apa? Karena kita belum melakukan aksi di destroy ini. Oke, di sini sudah ada parameter post. Kemudian kita lakukan post delete. Returnnya di sini. Return di sini post index tanpa ada postnya. Jadi sukses, data postingan berhasil dihapus. Kita reload. Oke, kita coba hapus. Oke, hapus ya yang ID 2 ya. Kita hapus lagi. Berhasil ya. Kita hapus. Nah, seperti itu teman-teman. Simpelnya CRUD. Jadi cepat sekali ya. Oke, salah satu mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita tentang CRUD. Terus ada templatingnya juga, manage templating, ada extend yang tadi kita belajar, kemudian ada yield, ada sectionnya juga untuk memanggil yield ya, standarisasi untuk controllernya lah gitu, seperti ini.
simpelnya. Mungkin cukup di sini saja, sampai di sini aja pembahasan kita. Mungkin nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Happy coding.